Beberapa hari yang lalu saya melihat pelangi, biang lala, rainbow bahasa Inggrisnya. Ya, memang terasa istimewa pengalaman melihat pelangi itu sekarang, karena ya langka sekarang kita melihat pelangi. Dulu waktu di kampung kecil sering melihat pelangi, masa kecil dulu. Tapi sekarang sebenarnya seperti langka, jadi so spesial momen itu bisa melihat pelangi besar gitu dan cerah. Jadi pelangi itu memang susah dilihat sekarang karena apa namanya, syarat dia terjadi harus ada hujan, turun hujan, dan terus cuaca cerah. Nah ini susahnya, hujan dan cerah itu susah. Yang ada hujan dan mendung gitu. Ya, jadi makanya langka kita melihat pelangi. Jadi pelangi sebelum diungkap oleh sains itu banyak mitos tentang pelangi. Ada yang bilang itu adalah ular naga yang melengkung besar, dan terus mereka yang tinggal di bawah naungan lingkungan tadi itu kena malapetaka. Itu yang seramnya ya. Ada juga yang bilang mitosnya itu adalah wahana buat bidadari turun dari kayangan. Jadi bidadarinya main prosotan turun ke bumi. Itu kira-kira ya. Itu mitos-mitos yang seputaran pelangi. Tapi pada tahun 1666, sekitar 350 tahun yang lalu, udah lama, ada seorang ilmuwan besar yang pernah lahir di muka bumi ini, namanya Sir Isaac Newton. Dia yang pertama kali melakukan percobaan dengan menggunakan prisma, semacam kristal kaca, dari kaca yang terus bentuknya prisma segitiga begitu, dan dia menangkap sinar matahari dan melalui prisma terurai menjadi warna-warni pelangi tadi. Hebat percobaannya. Semula dia menyimpulkan ada 5 warna pelangi: merah, kuning, hijau, biru, ungu atau violet ya, violet. Tapi kemudian diralat di buku resminya yang terbit beberapa tahun kemudian tentang optik, dia menyebut ada 7 warna. Jadi dia antara merah dan kuning, dia sebut ada warna orange, atau bahasa Indonesianya kita bilang jingga ya. Terus terakhir antara warna biru dan warna violet, dia bilang ada warna yang dia sebut indigo. Warna indigo. Warna indigo itu seperti ya biru tua begitu. Tapi dia bilang namanya indigo. Kenapa dia bilang indigo? Karena itu dia ngambil dari tanaman jenis perdu, jenis semak-semak, yang daunnya diolah getahnya sehingga menjadi pewarna untuk tekstil. Warna biru tua untuk tekstil, zaman dulu dipakai untuk pewarna tekstil. Yang itu disebut indigo. Ya. Sekarang dulu masih dipakai di orang-orang Jawa juga pakai untuk batik, pakai warna dari indigo ini. Nah, apa itu indigo? Tumbuhan indigo ini bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia cukup terkenal. Indigo itu adalah tumbuhan nila. Ingat kan, ada peribahasa, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Itu pepatah terkenal, semua orang hafal. Jadi nila, getah nila tadi, setitik getah nila itu susu yang warna putih, itu rusak warnanya semua, jadi warna kebiru-biruan semua. Jadi hanya setitik, demikian kuatnya ini apa namanya, getah nila ini yang kuatnya sehingga jadikan pewarna tekstil. Ya sekarang masih ada satu perusahaan garment terkenal yang menggunakan nila sebagai pewarna tekstilnya, pewarna garmentnya, ya kan. Walaupun mahal, tapi sekarang kan banyak pewarna tekstil yang sintetik ya, murah dibeli di pasaran. Nah, sekarang tapi ini perusahaan yang satu ini perusahaan terkenal, dia masih tetap menggunakan indigo atau nila ini sebagai pewarna tekstil, pewarna semua pakaian diproduksinya. Siapa? Apa nama perusahaannya? Itu perusahaannya adalah Levi's. Jadi diberikan oleh Levi Strauss tahun sekitar 1850 di Amerika. Dari saat dia membuat itu, dia selalu setia menggunakan pewarna alami indigo atau nila ini sampai sekarang. Makanya mahal harganya kan. Jeans mereka itu sebenarnya sekarang diberi nama blue jeans atau jeans biru, sebenarnya bukan jeans biru itu. Harusnya jeans indigo atau jeans warna nila. Karena dia menggunakan pewarna alami nila. Katanya mereka ekspor dari Jepang. Itu getah nila itu diproduksi di Jepang, diolah, kemudian diekspor ke pabrik
garment Levi Strauss. Itu masih dipakai sekarang, makanya harganya mahal karena dia tidak mau pakai warna sintetik. Ya, demikian. Jadi warna disimpulkan oleh Isaac Newton, warnanya adalah perangi itu ada warna merah dulu, kemudian orange atau jingga, kemudian kuning, hijau, biru. Setelah biru ada warna nila tadi, indigo, kemudian terakhir warna ungu atau violet. Nah, dalam waktu SD kita ngafalin warna pelangi disingkat dengan singkatan Mejiku Hibiniu. Ya, gampang, Mejiku Hibiniu. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Itu urutan warna pelangi. Itu tahun 1666 diurai oleh Isaac Newton. Nah, 7 warna tadi sekarang di masa modern sekarang ya, masa sekarang kan era digitalisasi semua ya. Jadi warna-warna itu dibuat kode digitalnya, kode-kode digital. Ya, kalau Anda biasa bekerja dengan software multimedia seperti Photoshop atau CorelDRAW atau apalah, Anda pasti tahu setiap warna itu ada kode digitalnya. Misalnya warna putih itu FFFFF. Ya, 6 buah F kalau nggak salah. Itu warna hitam ada 00000. Jadi dengan kombinasi digital tadi bisa dibikin miliaran warna bisa dibikin ya. Nah, setelah kode digital warna ditemukan, ternyata warna indigo atau nila yang dibilang oleh Newton itu secara digital itu adalah warna biru. Ya, dan warna biru yang dikatakan oleh Newton secara digital itu warnanya dinamakan warna cyan. Bahasa Inggrisnya cyan, C-Y-A-N. Bahasa Indonesianya mungkin biru muda atau biru kehijau-hijauan. Tapi ya mungkin kita adopsi aja nama dari bahasa Inggrisnya. Kalau bilang bahasa Inggrisnya cyan, mungkin bahasa Indonesianya warna cyan. Ya, itu jadi kalau menurut digital code tadi, kode digital, ya warnanya jadi merah, jingga, kuning, hijau, cyan, biru, dan ungu. Ya, tapi itu tergantung preferensi ya, tergantung pilihan. Kalau saya lebih suka tetap menggunakan pewarnaan yang dinamakan oleh Isaac Newton itu karena ya sudah menghafal tadi Mejiku Hibiniu tadi. Ya, jadi ya terserah mau memakai penamaan Newton, Isaac Newton atau penamaan digital sekarang, tidak masalah. Nah, ini 7 warna pelangi yang dikatakan oleh Newton ini bertahan terus sampai akhirnya tahun 1800, 130 tahun kemudian, cukup lama juga. 1800 ada seorang astronom dari Inggris juga, namanya Sir William Herschel. Apa yang dilakukan oleh William Herschel? Dia melakukan percobaan sama kayak Newton. Dia pakai prisma, cahaya matahari masuk, dia tampung. Ada 7 warna tadi, Mejiku Hibiniu tadi. Nah, sekarang target percobaan dia, eksperimen dia adalah dia ingin tahu berapa temperatur setiap warna-warni tadi, cahaya warna-warni tadi. Dia pengen tahu warna-warna yang menghasilkan panas lebih tinggi dari warna lainnya. Ya. Jadi di dinding ada layer Mejiku Hibiniu tadi. Nah, sebelum warna merah, jadi dia taruh termometer di setiap warna-warna, dia taruh termometer untuk melihat suhunya. Nah, sebelum warna merah, dia taruh termometer juga, jadi merah, orange, kuning. Jadi dia taruh warna termometer di atas warna merah sebelum warna merah tadi. Tujuan dia adalah dia pengen tahu suhunya ruangan, gitu kan, wajar. Dia pengen tahu suhu ruangan, jadi ada kontrolnya. Suhu ruangan berapa, suhu warna-warna ini berapa. Nah, dia taruh termometer di lapisan sebelum warna merah. Dan hasilnya bikin dia kaget. Dia kaget. Kenapa? Ternyata termometer yang ada di sebelum warna merah tadi, yang tidak kena cahaya apa-apa, itu temperaturnya lebih tinggi daripada warna-warna lainnya. Lebih tinggi dari dari temperatur ruangan, lebih tinggi juga dari warna-warna lainnya. Dan dia kaget. Kok bisa ada satu wilayah daerah tertentu yang tidak lihat cahaya sama sekali sama dia, tapi suhunya lebih tinggi. Itu dilakukan berulang kali sama dia sehingga dia sampai pada satu kesimpulan yang lumayan menggoncang. Dia bilang, ada cahaya sebelum warna merah tadi, ada cahaya yang tidak terdeteksi oleh mata kita, tapi hanya bisa terdeteksi oleh temperatur panas. Udah mengukur termometer panas, jadi panasnya terasa,
cahaya yang terlihat. Aneh. Kesimpulan dia. Nah, karena dia tidak terlihat cahaya, tidak terlihat ini, tapi bisa dirasakan panasnya, tapi tidak terlihat cahayanya, maka dia tidak tahu warna apa ini. Dikasih saja namanya inframerah atau infrared. Infra artinya sebelum ya, atau di bawah. Jadi ya, dari kata inferior juga. Jadi inframerah artinya sebelum warna merah. Itu aja yang bisa dikasih nama sama dia, karena tidak tahu bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa. Dikasih nama inframerah atau infrared. Itu yang ditemukan oleh Sir William Herschel. Nah, sekarang penemuannya ini jadi sesuatu yang luar biasa, berkembang, ya kan? Dengan adanya penemuan sinar inframerah dia tadi, sekarang ilmuwan bisa mengerti kenapa makhluk seperti ular gitu ya, ular itu kok bisa dia mencari mangsa dalam gelap gitu, nggak ada lampu, nggak ada cahaya. Ular sawah misalnya, dia bisa mendeteksi ada tikus depan dia bisa ngejar. Apa yang menyebabkan ular itu bisa punya kemampuan demikian? Apakah dia bisa melihat dalam gelap? Ya tentu tidak. Dan ternyata ular itu dilengkapi oleh organ di bawah, di sekitar hidungnya itu ada organ dia yang bisa mendeteksi inframerah. Wah, jadi dia bisa tahu ada tikus depan dia, ada tikus nggak jauh dari jangkauan dia. Bukan melalui penglihatan, tapi melalui organ dia tadi, deteksi organ inframerah dia tadi yang bisa mendeteksi inframerah. Dia bisa kejar tikus, bisa dapat mengetahui lokasi tikus dengan pasti, dengan tepat, meskipun tak ada cahaya, meskipun gelap gulita di malam hari. Dan itu ditiru oleh manusia dengan teknologi night vision, ya, teknologi melihat dalam gelap dengan menggunakan yang disebut teropong atau kacamata inframerah. Ada dijual di pasaran dan terus sering dipakai oleh militer untuk perang gitu. Dalam perang mereka dalam gelap itu bisa melihat musuh-musuhnya gerak. Itu yang dilakukan, dibuat teknologi inframerah di militer. Nah, dalam masa pandemi COVID-19 sekarang, teknologi inframerah ini akrab dengan kita, ya kan? Apa itu? Kita punya termometer inframerah. Jadi kalau Anda masuk gedung atau mall, Anda diperiksa suhu tubuhnya menggunakan termometer inframerah. Termometer ini lebih praktis daripada termometer yang konvensional. Termometer konvensional biasanya ada bentuknya stick begitu, dan itu ada sensor, dan terus ada air raksa atau merkuri sebagai indikatornya. Dan itu sensornya ini harus ditempel di permukaan yang ingin diukur. Ya, kadang di ketiak, kadang di mulut ditempel. Ya, kalau bayi kadang di anus, jadi dimasukin, dicolokin itu sensornya. Termometer konvensional ini kan tidak praktis, dan terus ya karena kontak kulit, jadi bisa jadi wahana penyebaran virus baru begitu. Nah, terus tapi ya dengan adanya teknologi inframerah tadi, diciptakan teknologi yang bisa mengukur suhu tanpa harus ada kontak. Itu ditembakkan sinar inframerah, ada termometer inframerah diukur dari jauh, dan itu cukup akurat. Jadi tidak sia-sia penemuan dari William Herschel di tahun 1800, sudah lama. Jadi tadi William Herschel dari 7 warna pelangi tadi, dia tambahkan 1 warna lagi sebelum warna merah yang dia sebut sebagai inframerah. Kemudian tak hanya berakhir sampai di situ. Setahun kemudian, seorang ahli kimia dari Jerman namanya Johann Ritter. Johann Ritter ini mungkin terinspirasi oleh Sir William Herschel tadi. Dia juga mencoba menangkap cahaya-cahaya lain dari pelangi atau dari prisma tadi. Tapi kali ini dia tidak menggunakan termometer. Jadi dia tetap ada cahaya tadi, ada prisma. Dia tangkap itu cahaya-cahaya yang Meiji Kuhibinyu tadi dengan menggunakan kertas film fotografi. Bagi milenial yang tidak tahu film, bukan maksudnya film di sini bukan film bioskop ya. Jadi dulu sebelum ada handphone, kita kalau potret itu ya pakai kamera itu ada lensanya, dan dalam kamera itu ada film yang terbuat dari plastik seluloid gitu. Jadi ketika kita foto, kita jepret, cahaya masuk
lensa terbuka, dan terus cahaya-cahaya image tadi ditampung oleh film, disebut film. Ya, itu yang saya sebut film. Jadi ada ya, sampai dicepet-cepet sampai habis satu roll, kemudian kita proses cuci cetak namanya kan. Namanya ini benar, cuci cetak. Jadi film tadi benar-benar dicuci. Tapi tidak pakai deterjen, tidak pakai mesin cucinya. Jadi direndam dalam zat kimia tertentu sehingga lapisan pelindungnya rontok sebagian dan jadilah film. Film itu memuat image negatif, gambar negatif. Kemudian dicetak jadi gambar foto potret. Jadi proses cuci cetak. Nah, itu film tadi ya. Itu sekedar info saja bagi kaum milenial yang tidak pernah melihat film. Sekarang tidak ada lagi yang menjual film itu. Saya juga pengen beli itu untuk koleksi. Oke, dan terus film tadi ya, zaman Johann Ritter ini belum ada film yang dari seluloid, jadi dia menggunakan kertas. Dia menggunakan kertas dan dicelupkan dengan zat kimia tertentu sehingga berfungsi sebagai penahan cahaya atau penyimpan cahaya, penyimpan image cahaya. Jadi dia tetap menggunakan prisma, masuk cahaya matahari, lalu ditampung oleh kertas film dia tadi. Kemudian dianalisa kertas film dia. Dia tidak menangkap warna inframerah. Tapi anehnya, setelah warna ungu, dia melihat ada selarik cahaya di sana. Ya, ini yang menarik. Setiap dia kira itu karena cahayanya bocor, tapi berulang kali dilakukan, akhirnya dia sampai pada kesimpulan. Setelah warna ungu, ada cahaya lain yang juga tidak terdeteksi oleh mata, tidak terdeteksi juga oleh termometer. Dan karena tidak sendiri mata, dia lokasinya di bawah sinar ungu tadi ya. Setelah sinar ungu, setelah sinar violet. Karena tidak terdeteksi, dia kasih nama ya, apa sih nama dia? Ya, kasih nama lah dia ultraviolet. Jadi tadi ada, sebelum warna merah ada inframerah. Setelah warna violet atau warna ungu tadi, dia kasih nama ultraviolet. Itu yang ditemukan oleh Johann Ritter di tahun 1801. Nah, ultraviolet. Apa gunanya ultraviolet sekarang? Luar biasa ultraviolet sekarang gunanya. Dari apa yang ditemukan oleh Johann Ritter tadi, kita tahu bahwa ultraviolet bisa membunuh kuman. Ya, paparan kuman, virus, bakteri, apapun namanya, dalam kapasitas tertentu, dalam intensitas ultraviolet tertentu, dia bisa mati. Dan nggak hanya itu. Sekarang kita disuruh, dalam musim COVID sekarang, kita disuruh meningkatkan imunitas tubuh dengan berjemur di matahari. Untuk ya waktu singkat, jangan mulai lama-lama. Berjemur di matahari gunanya supaya kita dapat asupan ultraviolet di kulit kita, sehingga kita bisa memproses provitamin D yang ada di kulit menjadi vitamin D yang berfungsi untuk meningkatkan imunitas, meningkatkan ketahanan tubuh. Itu ultraviolet berguna juga akhirnya. Ultraviolet ini, kita seorang akrab dengan sinar ultraviolet itu di masa pandemi ini, karena ya kita dianjurkan berjemur. Jadi itulah kita historinya dari mulai 7 warna Mejico Hibiniu, lalu William Herschel menemukan cahaya inframerah sebelum warna merah, dan setelah ultraviolet ada warna ultraviolet. Jadi sebenarnya ada berapa warna pelangi? Pelangi itu ada 9 warna. Pertama, inframerah, tidak terlihat oleh mata. Lalu Mejico Hibiniu, seperti yang digambarkan oleh Isaac Newton, itu terlihat indah, kita bisa melihatnya dengan indah warna-warninya. Dan terus terakhir, setelah warna ungu atau warna violet, itu muncul, ditemukan oleh Johann Ritter. Itu mulai Johann Ritter, namanya diberi nama saja ultraviolet. Demikian pembahasan kita mengenai pelangi. Selamat menikmati sains dan sampai jumpa di video berikutnya.